Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib umat Islam ketahui. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penting untuk umat Islam ketahui untuk mengingatkan rasa kecintaan terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah karena ada sebabnya. Pada tahun yang sama pasukan gajah Abraha menyerbu Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan tersebut ditaklukkan oleh burung ababil. Setelah penyerangan yang dilakukan pasukan gajah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari rahim ibu bernama Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tepat pada malam menjelang dini hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah yang bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terakhir ini diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib. Penamaan Muhammad pada anak laki-laki Aminah ini menjadi suatu pertanyaan bagi kalangan orang-orang Quraisy. Kepada Abdul Muthalib, orang Quraisy itu mengungkapkan keanehan soal nama Muhammad. Sungguh di luar kebiasaan. Keluarga tuan begitu besar, tetapi tak satu pun yang bernama demikian. Saya mengerti. Dia memang berbeda dari yang lain. Dengan nama ini saya ingin agar seluruh dunia memujinya, jawab sang kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah dikatakan, sesungguhnya Sayyidah Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa beliau didatangi seseorang malaikat ketika mengandung Rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat. Ketika dia lahir ke dunia ini, ucapkanlah, aku memohon perlindungan untuknya pada Yang Maha Esa dari keburukan setiap orang-orang yang hasud. Kemudian namai dia dengan nama Muhammad. Menurut para ulama, tidak diketahui seorang pun dalam bangsa Arab yang menggunakan nama ini sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdul Muthalib ditanya oleh seseorang, "Ma samaita ibnaka?" Akan kau namai apa cucumu? Abdul Muthalib menjawab, Muhammadun. Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana bisa kau menamai dengan nama yang tidak seorang pun dari nenek moyang dan kaummu pernah menggunakannya? Abdul Muthalib menjawab, sesungguhnya aku mengharapkan seluruh penduduk bumi memujinya. Para sejarawan mengatakan bahwa nama Muhammad tidak biasa dipakai di kalangan bangsa Arab. Hanya 3 orang sebelum Rasulullah yang menggunakan namanya. Ibnu Faurak menyebutkan mereka adalah Muhammad bin Sufyan bin Mujashi, Muhammad bin Uhayha, dan Muhammad bin Humran bin Rabi'ah. Ada kebiasaan ketika bayi yang baru lahir di Mekah, yakni bayi yang baru lahir itu diasuh dan disusui oleh wanita desa.
Tujuannya agar bayi yang baru dilahirkan dapat diasuh di lingkungan pergaulan masyarakat yang baik. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ibu-ibu desa Sa'ad datang ke Mekah hendak mencari keluarga yang ingin anaknya diasuh dan disusui. Salah satu ibu-ibu dari desa Sa'ad itu ada sosok wanita bernama Halimah binti Abu Du'aib As-Sa'diyah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW disusui oleh wanita itu. Belakangan wanita mulia ini populer dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Halimah yang diberkahi kebahagiaan. Kisahnya, Halimah yang berasal dari keluarga miskin sempat ragu untuk menyusui bayi dari Aminah, karena keluarga Aminah juga tidak terlalu kaya. Namun akhirnya ia menyusui sekaligus mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ternyata membawa berkah bagi keluarga Halimah. Sejak Nabi Muhammad SAW diasuh dan disusui oleh Halimah, ada kejadian-kejadian luar biasa. Haris yang merupakan suami Halimah memiliki kambing peliharaan. Semenjak ada Nabi Muhammad SAW, kambing milik Haris menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan susu lebih banyak dari biasanya. Tidak hanya itu, rumput tempat menggembala kambing suami Halimah juga tumbuh subur. Keluarga Halimah pun menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Itulah sekilas tentang cerita kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.